Selamat siang Tribuners, saya Iga Almira kembali lagi dalam segmen Tamu Tribun. Nah Tribuners, terhitung kurang lebih dari 1 tahun kita akan menyambut pemilu 2024, sudah di depan mata banget nih. Dan segala bentuk kesiapan mengenai pemilu 2024 dari instansi terkait akan selalu kami sajikan untuk Tribuners sekalian. Untuk itu, tamu Tribun kita pada hari ini ada dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Maluku Utara, Pak Iqbal Ali. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah berarti hari ini kita bakal bahas mengenai persiapan tahapan pemilu 2024 dari Bawaslu Maluku Utara. Iya. Nah Pak Iqbal, mungkin pertama boleh dijelaskan dulu untuk sejauh ini persiapan dari Bawaslu Maluku Utara untuk pemilu 2024 yang sudah dekat sekali tahun depan itu sudah seperti apa tuh Pak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami atas nama Lembaga Penyelenggara Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk menghadiri kegiatan di sini. Kami Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana ada beberapa hal yang menjadi catatan kami untuk mengawal agenda demokrasi untuk pemilu 2024. Jadi Bawaslu dalam konteks ini adalah lebih mengedepankan pola pencegahan, yaitu pola pencegahan dan kemudian penindakan. Jadi pola pencegahan yang dilakukan Bawaslu itu tertuang dalam beberapa program. Program Bawaslu yang dirancang oleh Bawaslu Maluku Utara itu cukup banyak. Di mana salah satunya yang sudah kami laksanakan sebelumnya pada tahun 2022 kemarin, yaitu pengawasan partisipatif, di mana kegiatan ini melibatkan pemilih pemula. Kami fokus pada pemilih pemula ini adalah memberikan informasi, memberikan edukasi terhadap pemilih pemula, terutama pada siswa-siswa. Sehingga pada Desember kemarin kami mengundang siswa yang ada di SMA Kota Ternate ini untuk melakukan kegiatan. Sehingga kami menyampaikan kira-kira memberikan sebuah informasi pengenalan kepada mereka apa itu pemilu, bagaimana itu pemilu, dan kira-kira apa yang harus kita mengetahui yang sebenarnya. Kira-kira apa yang menjadi mereka mengetahui mereka punya pemahaman pemilunya sejauh mana gitu. Apa itu pemilih, apa itu DPT, apa itu penanganan pelanggaran. Inilah yang kami memberikan informasi kepada mereka sehingga pemilih pemula ini juga mengetahui tentang di mana posisi mereka yang sebenarnya di saat ketika suatu mereka terdaftar dalam pemilih sebagai daftar pemilih. Itu langkah pertama kami yang kami laksanakan. Kedua, ada beberapa program yang sudah kami laksanakan juga, yaitu sosialisasi dengan beberapa organisasi. Organisasi yang sudah kami laksanakan yaitu adalah organisasi tokoh perempuan. Contohnya seperti Serikandi Pemuda Pancasila. Ada juga pengurus Muslimat Provinsi Maluku Utara. Ada juga Kami Maluku Utara. Ada juga ada beberapa catatan lagi yang sudah kami ini undang dalam kegiatan, yaitu disebut dengan kegiatan partisipasi masyarakat gitu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan itu kami melibatkan mereka dalam hal untuk memberikan harapan bagaimana kira-kira kerja Bawaslu untuk mempersiapkan pemilu ke depan. Kami tentunya melibatkan organisasi dan berbagai macam elemen seperti ini dalam rangka untuk bagaimana membangun kerjasama, sehingga dalam hal mengawal agenda demokrasi, khususnya Bawaslu,
di mana kami bisa untuk memahami sendiri bahwa kami punya perangkat yang terbatas. Bawaslu secara kelembagaan itu Bawaslu provinsi hanya 5, Bawaslu kabupaten kota hanya 3, Bawaslu Panwas kecamatan itu hanya 3, pengawas desa PKD itu 1 desa hanya 1. Nah, dengan perangkat yang terbatas inilah kami Bawaslu mencoba untuk mengelaborasi bagaimana membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat, terutama kelompok yang seperti tadi yang saya sebutkan itu. Organisasi tadi. Nah, sehingga mereka bisa untuk memberikan informasi, mereka bisa untuk memberikan pencerahan ataupun kira-kira seperti apa bahwa pemilu ke depan itu bagaimana. Jika ada masyarakat yang menghadapi pemilu ini, kira-kira apa sih yang mereka kenal dengan, mereka tahu tentang pemilu itu. Nah, disitulah kami bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu dalam rangka untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat khususnya seperti itu. Mengenai pemilu tadi. Ya. Nah, Pak Iqbal, selain melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula tadi, Ya. terus mungkin berkolaborasi dengan organisasi dalam hal untuk sosialisasi pemilu 2024 kepada masyarakat, Ya. mungkin dari Bawaslu Maluku Utara memiliki strategi-strategi lain untuk menghadapi khususnya pemilu 2024 ini, apalagi kan pemilu serentak nih Pak. Mungkin ada semacam strategi yang dipersiapkan oleh Bawaslu Maluku Utara. Ya, tentunya kan kami punya banyak hal yang kami lakukan itu. Makanya kami punya beberapa program yang akan kami lakukan ke depan itu. Dalam rangka untuk menghadapi tahapan yang ada ini. Contoh sekarang, pada tahapan untuk pemutahiran data pemilih. Gitu. Apa yang Bawaslu lakukan untuk mengawal tahapan ini? Bawaslu punya satu program yaitu adalah pembentukan Desa Awasi DPT. Nah, tujuannya adalah bagaimana dengan Desa Awasi DPT ini kami mencanangkan bahwa desa inilah yang memberikan salah satu contoh kepada masyarakat lain bahwa desa ini itu dia tidak ada punya persoalan dengan DPT. Tetapi kami sekarang itu ada beberapa titik yang 2 titik di Maluku Utara, ada 2 titik yang kami lakukan untuk launching Desa Awasi DPT. Pertama di Kabupaten Halmahera Tengah, yang kedua di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, tujuannya, strategi kami dalam tahapan pemutahiran data pemilih ini, itu adalah kami melihat bahwa kenapa Halmahera Tengah menjadi salah satu kota, desa ataupun tempat yang akan kami tujukan. Karena dari data yang kami lihat, berdasarkan dengan data yang diberikan oleh KPU, di mana pada pemetaan pembagian kursi kemarin itu jumlah kursi yang ada di kabupaten kota di dapil 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ada beberapa tempat yang dialihkan. Contoh ya, di Maluku Utara 1 yaitu Kabupaten Halmahera Barat dengan kota Ternate. Ini 1 kursi dipindahkan ke Halmahera Tengah dapil 3 yaitu Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur. Pengalihan kursi inilah terjadi diakibatkan oleh perpindahan penduduk yang masuk bekerja di Halmahera Tengah di perusahaan tambang. Dengan dasarnya itu mereka bekerja di sana harus ber-KTP di sana. Sehingga terjadinya perpindahan penduduk diakibatkan oleh pekerjaan, sehingga mereka harus tempat tinggal di sana, domisili di sana. Sehingga disinilah titik fokus kami bahwa dalam rangka untuk meminimalisir pelanggaran dengan adanya tahapan pemutahiran data pemilih ini, akan kami betul-betul fokus pada desa ataupun di Kabupaten Halmahera Tengah, terutama pada desa yang sudah kami tentukan di Halmahera Tengah gitu. Sehingga itu adalah langkah strategi kami ke depan. Yang kedua, ada tahapan yang selanjutnya itu adalah tahapan kampanye. Kami punya beberapa tips tentang bagaimana mengawal tahapan ini. Di dalam dunia politik ini kan tentunya orang tidak bisa ini bahwa
politik itu pasti adanya perlakuan di mana tindakan terjadinya politik uang. Iya, betul. Nah, kami juga pun akan melakukan itu. Bawaslu punya program yaitu melakukan pembentukan desa anti politik uang. Seperti apa tuh, Pak? Ya, di sini tugas Bawaslu di mana ada Bawaslu Kabupaten Kota akan lebih banyak untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Jadi sama halnya seperti tadi. Jadi akan mengidentifikasi pada pemilu sebelumnya. Misalnya di situ terjadinya terjadi politik uang di satu desa gitu. Nah, di situ kami fokus di situ. Nah, sehingga kami memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Bagaimana kira-kira bahayanya tindakan politik uang yang berdampak pada keputusan politik yang akan terjadi sebentar nanti. Gitu. Ini salah satu program Bawaslu yang akan menghadapi pada tahapan kampanye. Gitu. Nah, disitulah program-program Bawaslu yang akan untuk menuju ke depan. Ada juga pada tahapan lain yang mungkin akan kami dipersiapkan sekarang. Kemudian juga di sisi lain untuk netralitas ASN. Bawaslu punya programnya ASN Baku Gasa. Nah, jadi kami akan melakukan semacam bentuk kampanye, memberikan kesadaran terhadap ASN. Bagaimana kira-kira sikap ASN yang terjun langsung pada politik gitu, yang dilarang oleh undang-undang. Nah, ini tugas kami Bawaslu untuk memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada ASN yang ada. Jadi kami punya program itu ada 8 kabupaten kota yang belum dilaksanakan. Nah, untuk kota Ternate dan Tidore Kepulauan itu sudah kami lakukan kegiatan itu. Tinggal 8 kabupaten kota yang akan kami laksanakan pada tahun 2023 ini. Oke. Nah, menyinggung tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Iqbal, ada yang namanya politik uang di suatu daerah atau desa seperti itu. Nah, melihat dari pemilu sebelumnya dan untuk sebagai antisipasi untuk pemilu 2024 nih, kalau dari Bawaslu sendiri melihat daerah mana sih yang paling rawan melakukan pelanggaran pemilu untuk pada pemilu yang lalu, terus menjadi antisipasi untuk pemilu 2024 nanti? Iya, kalau kita melihat pada beberapa kasuistik sebelumnya, pada pemilu tahun 2020, itu kalau melihat data yang sebenarnya yang ada pada kami itu, untuk di Kabupaten Halmahera Timur itu yang paling banyak dengan pelanggaran netralitas ASN. Oke, itu paling banyak. Paling banyak. Ada beberapa daerah lagi seperti Kota Ternate, Halmahera Selatan pun demikian itu. Jadi itulah titik fokus kami dalam rangka untuk bagaimana memberikan pencerahan, memberikan sebuah informasi kepada ASN yang ada di masing-masing kabupaten kota. Itu di Maluku Utara, di Ternate paling rawan. Iya, jadi kalau mau lihat, kalau bicara tentang kerawanan pemilu itu ada beberapa program yang juga akan kami lakukan juga. Gitu. Karena kami Bawaslu pada tanggal 16 Desember 2022 kemarin, Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan bahwa Maluku Utara masuk dalam indeks kerawanan tertinggi ketiga secara nasional di Indonesia. Nah, sehingga yang dikatakan kerawanan tadi itu banyak variabel, banyak titik yang kita lihat di situ gitu. Apa yang disebut dengan kerawanan gitu. Sehingga disinilah kami akan punya tugas juga untuk bagaimana memberikan sosialisasi, memberikan informasi, pemahaman sehingga meminimalisir indeks kerawanan pemilu tadi. Jadi untuk meminimalisir kerawanan pemilu itu, Bawaslu Maluku Utara melakukan semacam sosialisasi untuk seperti politik uang dan juga tadi disebutkan netralitas ASN. Nah, selain ASN mungkin ada dari instansi lain yang diterapkan sosialisasi netralisasi tadi itu, Pak? Atau mungkin seperti apa sih selain sosialisasi mungkin ada semacam hukuman atau pelanggaran yang diberikan kepada ASN supaya netral nih dalam pemilu 2024. Iya, kalaupun bicara tentang hukuman dan sanksi, itu bukan ranahnya Bawaslu. Bukan ranahnya Bawaslu. Jadi Bawaslu itu bertindak
atau berdasarkan sebuah pelanggaran. Kemudian pelanggaran yang dilakukan itu Bawaslu hanya merekomendasi. Kalaupun memang itu dalam hal Bawaslu untuk ditemukan ada SN yang melakukan sebuah pelanggaran, maka misalnya pelanggaran administrasi, maka Bawaslu melakukan kajian, penelusuran, kemudian diputuskan dalam rapat pleno, kemudian di mana letak Bawaslu untuk merekomendasi. Kalaupun memang itu terindikasi pelanggaran administrasi, maka direkomendasi ke KSN. Nah, di situ nanti yang diputuskan itu adalah KSN memutuskan berdasarkan dengan ketentuan yang ada. Nah, tapi Pak, ada itu namanya Gakumdu. Itu kan bagian dari Bawaslu kan, semacam penegak hukum lah, yang gabungan dari beberapa penegak hukum yang akhirnya nanti bertindak kalau nanti ada pelanggaran pemilu. Nah, untuk saat ini sudah mulai dibentuk kah? Atau seperti apa? Iya, kalau Gakumdu di Bawaslu itu sudah terbentuk. Jadi Gakumdu ini kan berdasarkan dengan kerjasama antara Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung. Dengan 3 instansi vertikal ini dalam rangka untuk mengawal pelanggaran pemilu ini, maka di dalam undang-undang situ kan adanya Gakumdu, lahirnya Gakumdu. Jadi Gakumdu sudah terbentuk pada beberapa bulan yang lalu, sehingga untuk kegiatan-kegiatan Gakumdunya sudah dilaksanakan. Kemarin Bawaslu Maluku Utara sudah melakukan juga sosialisasi. Jadi sosialisasi itu pesertanya itu adalah partai politik dengan beberapa organisasi dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana memberikan sebuah informasi terhadap partai politik dalam rangka untuk memasuki tahapan pemilu ini dengan adanya pelanggaran. Jadi pelanggaran itu jika memang ada pelanggaran administrasi atau akan kami tindak sesuai dengan dasar pelanggarannya. Kemudian kalau pelanggaran pidana, maka kami akan rekomendasi ke Gakumdu. Gakumdu inilah yang akan diputuskan kira-kira kemana gitu. Syarat formil dan materialnya terpenuhi berarti dilanjutkan. Kalaupun tidak terpenuhi maka tidak bisa untuk diproses gitu. Jadi untuk saat ini Gakumdu sudah aktif. Sudah aktif. Jadi sudah mulai menindak pelanggaran-pelanggaran politik yang ada. Mungkin dalam berkampanye kayak Pak. Iya. Oke. Nah, bagaimana sih kalau untuk koordinasi Bawaslu dengan instansi terkait mengenai pemilu 2024? Itu persiapannya seperti apa? Ya, kalau koordinasi Bawaslu dengan instansi terkait itu Bawaslu sudah membangun komunikasi dengan beberapa stakeholder yang ada di Maluku Utara. Kami sudah terutama dengan pemerintahan daerah, Pak Gubernur, kemudian kami sudah bersilaturahmi minta dukungan terutama pada sektor-sektor di pihak sekretariat. Tentunya kami juga kan di sana di Bawaslu ada pegawai yang masih berstatus sebagai pegawai daerah di Provinsi Maluku Utara. Sehingga kami berharap untuk memberikan dukungan dan supporting terhadap kami untuk di sekretariat. Yang kedua, kami juga pun sudah membangun kerjasama dengan pihak Polda. Jadi silaturahmi sondenya kepada mereka dan bagaimana untuk bicara tentang konteks tugas-tugas kami ke depan, kemudian dalam rangka untuk menghadapi tahapan kampanye, pungut hitung. Ini sudah ada langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara itu bahwa prinsipnya mereka siap untuk mendukung di Bawaslu sebagai salah satu tugas mereka itu adalah dari sisi keamanan. Yang berikut juga di pihak TNI. Kami juga sudah membangun silaturahmi, sudah berkunjung kepada Danrem kemarin pada beberapa bulan yang lalu untuk membicarakan tugas-tugas kami yang ada di daerah sini. Kemudian juga kami bersilaturahmi ini dengan mereka itu adalah dengan satu tujuan juga gitu, bahwa di mana
TNI Polri ini kan tidak bisa hak pilih mereka kan tidak dijamin, tidak diberikan dalam hal untuk pemilihan gitu. Namun kami melihat pada aspek lain, di mana contoh ya di TNI maupun Polri begitu, mereka punya personilnya yang sudah masuk pada pensiun. Di sini kan hak politik mereka kan dikembalikan. Dikembalikan ya. Disinilah yang kami butuh data untuk bagaimana sehingga kami mengecek, kami meng-cross check pada daftar pemilih, pada tahapan verifikasi yang sementara berjalan gitu. Sehingga tujuan kami dalam rangka untuk menyampaikan tadi itu ada beberapa poinnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi Bawaslu Maluku Utara sudah melakukan komunikasi lah dengan instansi terkait. Ini persiapannya sudah matang sekali. Jadi terhitung kurang dari 1 tahun menuju pemilu 2024, Bawaslu Maluku Utara sudah siap hadapi pemilu 2024. Sudah siap atau belum nih Pak? Kalau mau bilang sudah siap atau belum, tetap sudah siap ya. Siap. Karena Bawaslu diamanatkan oleh undang-undang, itu kan tugas dan Bawaslu, tugas dan kewajiban Bawaslu itu kan sudah diamanatkan oleh undang-undang. Jadi kami sudah, prinsipnya kami sudah siap. Selalu siap. Selalu siap. Dalam konteks apa? Kami punya jajaran yang ada di tingkat bawah itu sudah kami persiapkan. Kemarin terakhir itu adalah pembentukan PKD, pengawas desa dan kelurahan. Di seluruh kabupaten kota yang ada dan seluruh desa yang ada dan kelurahan itu, kami sudah pembentukan perangkat kami di tingkat bawah. Tinggal satu yang belum, itu adalah pengawas TPS yang akan kami hadapi nanti untuk kedepannya. Sehingga kami pada prinsipnya secara kelembagaan itu tetap siap. Dalam rangka untuk menuju pemilu tahun 2024, Bawaslu telah siap mengawal, baik itu dari tahapan pemutahiran data pemilih sampai pada pemungut hitung. Itu Bawaslu sudah siap untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi demikian persiapan dari Bawaslu Maluku Utara yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Namun sebelum saya menutup episode pada hari ini, Pak Iqbal mungkin ada semacam closing statement untuk Tribuners mengenai persiapan Bawaslu tadi mengenai pemilu 2024. Silakan Pak. Iya. Kami Bawaslu Maluku Utara pada prinsipnya dalam rangka untuk mengawal proses demokrasi yang ada di Maluku Utara ini, Bawaslu secara berjenjang sangat berharap kepada semua jajaran, kepada semua stakeholder yang ada, kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Karena tugas Bawaslu itu adalah bagaimana melakukan sebuah pengawasan. Pengawasan yang ada ini bukan dalam konteks untuk yang kecil, tetapi dalam konteks yang cukup besar. Dilihat dari personil yang ada, kami dibatasi dengan jumlah personil yang ada. Oleh karena itu, harapannya bahwa dalam rangka untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil untuk tahun 2024, Bawaslu berharap, Bawaslu mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama dengan Bawaslu untuk mengawal proses pemilu ini, mulai dari tahapan verifikasi partai politik, kemudian calon perseorangan, tahapan pemutahiran data pemilih, maupun tahapan kampanye sampai pada pemungut hitung. Disinilah dengan peran masyarakat, Bawaslu untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga hak pilih yang ada di Maluku Utara. Oleh karena itu harapannya Bawaslu bersama dengan rakyat, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, demikian. Terima kasih Pak Iqbal Ali atas penjelasannya mengenai persiapan Bawaslu Maluku Utara untuk pemilu 2024, dan semoga informasi pada hari ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Gelmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Oke.